Saya ingin menambahkan pada kesempatan ini beberapa hadis yang tersisa dan kita ingin menitik beratkan teman-teman sekalian tentang bagaimana seharusnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama sekali, walaupun orang tua Anda sama sekali nggak punya andil menurut Anda. Misal, dia dari kecil sudah membuang anaknya, diletakkan di pinggir jalan, diserahkan pada orang, yang ayah pemabuk, yang ibu pezina, ya, luar biasa gitu, ya. Mereka luar biasa meninggalkan si anak ini. Pertanyaan atau contoh yang lain, pada saat kecil si ayah dan ibu karena jauh dari pendidikan agama maka mereka selalu main tangan, pukul sana, pukul sini, ya. Selalu begitu. Ya, yang mereka lakukan adalah hal-hal yang menyakitkan bagi anak. Pertanyaan sederhana ya teman-teman sekalian, apakah setelah semua itu gugur bakti si anak pada kedua orang tuanya dengan kondisi mereka itu jahat, mereka tidak mengurus anaknya, membuang, bahkan sering berlaku kasar? Maka jawabannya tidak. Mereka tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang tua berdosa dengan apa yang mereka lakukan. Orang tuanya berdosa karena membuang anaknya, membengkalikan, tapi si anak tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Karena masing-masing punya hukum sendiri dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Si anak wajib berbakti, orang tua wajib mengurus dan memenuhi kebutuhan si anak. Jadi harus difahami poin seperti ini. Karena kalau tidak akan ada kekeliruan dalam memahami hukum dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering waktu membahas bakti pada orang tua ini di beberapa majelis di Jakarta sebelum pandemi, sering kali ada pertanyaan yang mirip seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Jadi mereka menganggap akan gugur kewajiban berbakti sama orang tua karena dari kecil suka dipukul, karena di kecil atau kecil suka dihina dan segala macam. Bahkan doa yang kita bahasakan dalam Al-Quran surah Al-Isra tadi, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di masa kecil. Pendidikan ini dimulai dari kalau dari buku-buku pakar para ilmu pendidikan mereka mengatakan dimulai dari memilih pasangan. Kemudian juga si ayah mungkin memberikan nafkah, si ibu mengandungnya. Ini sudah luar biasa pengorbanannya. Seperti itu. Apalagi kalau sampai sempat mengurus, ya, membesarkan, mendidik, sampai menikah pun diurus oleh orang tuanya. Maka ini jauh lebih besar kewajiban berbakti kepada keduanya. Kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke beberapa poin bentuk bakti. Yang pertama adalah bentuk bakti kita selalu berbuat ihsan dan berbuat baik kepada mereka berdua. Apapun yang sifatnya kebutuhan mereka berdua maka penuhi. Usahakan dipenuhi. Dan cara memenuhinya semampu kita tentunya. Apapun sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita mengucapkan bantahan-bantahan. Kalaupun kita mau mengingatkan, kita mengingatkan dengan cara yang baik. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kalau ibunya lagi bicara, dia tidak berani mematap wajahnya. Karena khawatir nanti masuk dalam bentuk durhaka. Ada sebagian anak-anak dipanggil oleh orang tuanya, ya sebentar, sambil teriak misalnya. Ibu sama ayah nggak tahu ya kalau saya lagi belajar misalnya. Ini semua nggak boleh. Ya, harus bertutur kata yang santun, yang baik, yang ramah. Kemudian juga selalu memuji dan berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang tua. Walaupun itu hanya sedikit di mata kita. Dan lupakan semua keburukan-keburukan serta yang kita anggap tanda kutip kejahatan. Ini termasuk hal yang mendasar sekali yang harus diperhatikan. Kemudian juga kita menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi. Seperti misalnya orang tua terlilit utang. Ya. Orang tua lagi ada masalah apa. Ya. Atau ada hal-hal yang memang merupakan kebutuhan dasar dia. Seperti saya kasih contoh pada pertemuan sebelumnya. Ada sebagian anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya tanpa dia sadari sebenarnya. Dengan cara dia melarang orang tuanya yang sudah janda ataupun duda
untuk menikah lagi. Sambil mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Ya. Untuk apa yang menikah lagi? Nanti akhirnya ibu tiri saya begini dan begitu. Untuk apa ibu menikah lagi? Nanti ayah tiri saya begini dan begitu. Padahal sebenarnya orang tuanya membutuhkan, dan karena orang tua terlalu sayang dengan anaknya, akhirnya mereka pun mengalah. Sampai meninggal dunia, akhirnya kebutuhan dia untuk menikah tertutupi. Padahal mereka masih membutuhkan. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya tersisa 10 hari saja dari umurku, setelah itu aku tahu aku akan meninggal dunia, maka aku tidak akan tinggalkan, tidak akan sia-siakan kecuali bersama dengan seorang istri. Karena pentingnya perintah untuk menikah. Ini banyak kasus terjadi. Ya, si anak ini durhaka dari pintu-pintu ini dan banyak sekali. Ya. Kemudian juga adanya manipulasi-manipulasi yang dilakukan. Pura-pura sekolah padahal sebenarnya tidak. Pura-pura laporin uang SPP padahal sebenarnya tidak. Atau membawa lari uang orang tua. Atau segala macam hal. Banyak yang bisa dilakukan. Dan ini sering kita lihat fenomenanya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini harusnya teman-teman sekalian dihindari. Ya.